Assalamualaikum, Sawadee Sabai di Mainahab, welcome back to my channel, aku Awan. Jadi hari ini aku mau bikin video lagi terkait persiapan mendaftar beasiswa di Thailand. So if you're interested, please continue watching. Start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. Oke guys, ini rambutku masih agak basah, baru selesai mandi tadi karena hari ini libur. Aku beres-beres kamar dan segala macam, cuci baju. By the way, just for your information, aku sekarang sudah tinggal di Bangkok karena sekarang aku jadi dosen di salah satu kampus di Bangkok. Tapi hari ini aku nggak mau bahas masalah itu dulu. Aku mau share ke kalian terkait pengalamanku persiapan beasiswa, persiapan untuk daftar beasiswa-beasiswa yang ada di Thailand. Nah, kalau kalian ikuti video-videoku sebelumnya, aku sudah kasih tahu kalau hampir semua kampus di Thailand ini menyediakan beasiswa baik itu fully funded maupun partially funded. Nah, kalau aku pribadi tidak mendaftar satu kampus, tapi mendaftar di beberapa kampus karena we don't know which kampus yang akan menerima kita, dan aku pikir alangkah baiknya kalau kita mendaftar lebih dari satu kampus. Dan yang kedua juga persyaratannya itu tidak terlalu berbeda, hampir setiap kampus tuh sama semua. Nah, kali ini aku mau share gimana sih aku dulu persiapan daftar beasiswa-beasiswa yang ada di Thailand. So, check this out. Oke, ada beberapa tahapan yang kulakukan dan aku akan share semuanya di sini. Jadi tonton sampai habis ya guys. Nah, yang pertama itu mulailah as early as you can. Jadi coba untuk eh, memulai sedini mungkin. Maksudnya ketika kalian ingin daftar beasiswa untuk tahun depan, for example. Nah, kalian tuh tahun ini tuh sudah persiapan persiapan sudah mulai persiapan-persiapan seperti dokumen dan segala macam. Jadi cari informasinya mulai dari tahun sekarang jika kalian ingin daftarnya di tahun depan. Jadi cobalah mulai sedini mungkin karena persiapan beasiswa pun juga kalau untuk di Thailand sendiri ya tidak terlalu sulit tapi juga tidak terlalu gampang. Tapi alangkah baiknya kalau kita agak lebih cepat gitu, agak lebih gesit supaya bisa daftar lebih dari satu beasiswa. Yang kedua, cek jurusan di kampus-kampus Thailand. Nah, aku sudah bilang kalau daftar tuh jangan daftar satu doang. Coba cek kampus-kampus yang menyediakan jurusan yang kalian minati. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena mungkin tidak semua kampus menyediakan jurusan yang kalian ingin daftar, jadi cek kampus-kampus tersebut. Nah, aku saranin coba cek top 10 universities in Thailand. Jadi, ruang lingkupnya fokus kepada top 10 kalau aku kemarin. Jadi, dari top 10 universities ini, kampus mana yang menyediakan jurusanku yang jurusan yang kuminatin. Jadi, agak 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 ada limitation juga sih, bukan jangan sampai sih, tapi kayaknya terlalu over kalau kalian ngecek semua kampus yang ada di Thailand. Itu juga terlalu over karena akan berat juga. Coba di limitation dari top 10 dulu, coba cek dari 10 kampus tersebut ada beberapa kampus yang menyediakan jurusan yang kalian minatin. Nah, ini juga ada sedikit problem, kalian tuh carinya ya personal ya, maksudnya cek di website. Jangan nanya orang yang kuliah di Thailand. Jadi aku beberapa kali cukup sering malah dapat pertanyaan, Kak, ada jurusan ini nggak di Thailand? Eh, yang kayak gini tuh kayak kayak terlihat banget kurang researchnya, dan yang kayak gini tuh kayak menunjukkan ketidaksiapan kita untuk kuliah di suatu negara atau di suatu kampus. Kenapa? Karena masa ingin kuliah ke luar negeri, tapi cara nanyanya salah. Yang pertama,
eh, nanya tapi nggak tahu mau ambil di S1, S2, S3. Aku nggak tahu. Yang kedua, nanya tapi in general like Kak di Thailand ada jurusan ini nggak? Toh aku kan nggak kuliah di semua universitas di Thailand. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak, jangankan semua semua kampus yang ada di Thailand. Yang di kampus aku kuliah sendiri di Chiang Mai University, aku nggak tahu secara menyeluruh jurusan apa aja yang ada di sana. Jadi kuatkan literasi lagi, lakukan riset lagi, jurusan apa di kampus mana yang kiranya menyediakan jurusan yang kalian minatin, baik itu S1, S2, dan juga S3. Jadi jangan malas ya guys, karena banyak orang yang struggle-nya tuh kuat banget untuk bisa daftar beasiswa. Masa kita hanya ingin ngecek jurusan di website kampus saja kita males gitu kan. Yang ketiga, nah sekarang tinggal cek beasiswa. Nah jadi kalau kalian sudah ngecek dari 10 universitas yang kalian list, ternyata ada 8 kampus yang menyediakan jurusan yang kalian minatin. For example, berarti kan dari 10 sudah tereliminasi 2, sisa 8. Nah, dari 8 ini kalian cek di website juga, coba kalian cek di website mereka, pasti ada kolom scholarship, apakah menyediakan scholarship atau tidak. Biasanya di top 10 university itu pasti menyediakan beasiswa fully funded. Jadi tinggal dicek beasiswanya tersedia atau tidak. Yang keempat, setelah kalian melihat jurusan, setelah kalian ngecek beasiswa, jadi kalian tinggal lihat deadline. Jadi kalian buat schedule, deadline-nya itu kapan aja setiap kampus. For example, dari top 10 university tadi kita dapat 8. Oh, ternyata dari 8 itu hanya ada 5 kampus yang menyediakan fully funded scholarship. Nah, jadi dari 5 itu kalian list kira-kira deadline-nya kapan, dan kalian list dari yang paling cepat deadline-nya, maksudnya yang duluan deadline sampai ke yang bawah supaya kalian bisa prepare-nya itu runtutan. Kemudian setelah ngecek deadline, sekarang untuk persiapan dokumen. Nah, kan kita sudah sisa dapat 5 kampus yang ingin kita daftar. Nah, cek satu persatu jurusan apa aja yang dipinta oleh mereka terkait beasiswa ini dan program, dan pastikan kalian mengerti cara daftar beasiswa ini, karena beberapa kampus link pendaftaran beasiswa maupun eh, program itu berbeda, tapi banyak juga yang hanya di satu application kalian langsung daftar program plus daftar beasiswa juga. Jadi kalian juga harus paham itu. Nah, di persiapan dokumen ini kalian harus lihat kira-kira dari 5 kampus ini mana yang kalian sanggup. Karena khusus di Mahidol University dengan Chiang Mai University, kampusnya tidak menerima TOEFL ITP atau PBT. Yang mereka terima hanya IELTS atau TOEFL IBT atau English test dari kampus tersebut, yaitu Chiang Mai itu sendiri dan Mahidol itu sendiri. Jadi kalau kalian merasa sanggup untuk ikut ujian IELTS, ya jadi diusahakan. Tapi kalau kalian merasa oh IELTS terlalu mahal, kemudian juga resiko tidak lulusnya ternyata lebih besar karena belum ada pengalaman ikut IELTS, kursus IELTS atau segala macam. Nah, sekarang kalau memang tidak bisa diusahakan itu, maka bisa ya diambil beasiswa yang memungkinkan saja, seperti ya mungkin yang hanya TOEFL atau yang tidak memerlukan TOEFL kayak Konkan University. Itu untuk S2 setahu aku tidak mewajibkan TOEFL, bisa daftar walaupun tidak ada TOEFL, tapi ingat kalau eh, pendaftar pasti akan banyak dan pemberi beasiswa pasti akan mengutamakan aplikan yang persyaratannya itu lebih lengkap. Jadi usahakan lengkap semuanya. Kembali ke 5 kampus yang sudah kita sediakan tadi. Nah, seandainya dari 5 kampus tadi ternyata 2 kampus itu tidak bisa, berarti sisa 3.
So why not? Jadi prepare semaksimal mungkin di 3 kampus ini. Tapi kalau kalian memang merasa sanggup untuk IELTS, why not? Jadi karena waktunya masih panjang, kalian bisa ikut kursus IELTS atau kalian bisa belajar otodidak. Karena aku pribadi IELTS juga belajarnya otodidak. Eh, Banyak hal yang bisa increase your IELTS score. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi kalau kalian terbebani masalah biayanya yang terlalu mahal, ya sudah. Jadi ambil yang aman, yang masih menerima TOEFL ITP. So I think it's also good karena even Chulalongkorn University mereka juga masih menerima TOEFL ITP, which is it's good karena Chula itu adalah top 1 university di Thailand. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, perhatikan dokumen-dokumennya karena semua kampus itu hampir sama dokumennya. Perhatikan betul apa aja yang disediakan dan pastikan dokumen-dokumen yang non English itu diterjemahkan dulu seperti ijazah, transkrip itu kalau memang masih berbahasa Indonesia siapkan terjemahannya. Jadi di bagian ini itu sangat panjang prosesnya karena dari bahasa mungkin motivation letter, kemudian translate dan segala macam. Jadi di bagian ini betul-betul di manajemen waktunya karena deadline itu akan selalu mendekat. Makanya kataku di awal harus daftar as early as you can karena akan menguntungkan kita untuk prepare dokumen karena ada kampus yang minta recommendation letter karena kita harus kontak tempat kita bekerja ataupun tempat kita kuliah dulu. Jadi betul-betul dipersiapkan. Terakhir, ketika kita sudah betul-betul siap dokumen, jadi kita tinggal submit atau apply doang. Jadi tinggal di submit dan apply. Dan remember, some kampus itu di Thailand juga ada application fee-nya itu sekitar 500 baht kalau di Chiang Mai University, tapi ada yang sampai 1000 baht. Oke, nah itulah cara aku gimana sih persiapan aku dulu waktu aku daftar kuliah di Thailand. Sebelum aku tutup videonya, aku juga mau share beberapa informasi atau tips and trick untuk daftar beasiswa dan kuliah di Thailand. Yang pertama itu kenali beasiswa itu sendiri. Nah, kira-kira beasiswa itu tujuannya apa sih gitu kan? Kira-kira apa yang bisa yang bisa meyakinkan mereka bahwasanya kamu itu sweet dengan beasiswa itu sendiri. Jadi pahami betul beasiswanya itu gimana. Yang kedua, jangan lupa kalau kalian daftar S3 ataupun S2 yang by research, pastikan kalian ada dosen pembimbing ketika mau daftar. Jadi kalau kita sudah ada dosen pembimbing itu kayak sudah sudah more than 50% kita bakal diterima karena sudah ada dosen yang mau menjadi supervisor kita. Jadi usahakan ketemu dosen pembimbing. Yang ketiga, daftar sedini mungkin. Kenapa? Karena di beberapa kampus kan dia ada pendaftaran gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, biasanya di gelombang 1 itu hanya sedikit yang daftar karena mungkin tidak terkejar dengan waktunya atau mungkin baru tahu informasinya. Jadi mereka lebih memilih untuk daftar di gelombang kedua. Nah, otomatis kalau pendaftar di gelombang 1 itu sedikit, kemungkinan lolosnya pun juga besar. Jadi daftar sedini mungkin, jangan nunggu nanti dan nanti. Kemudian yang keempat ini lengkapi dokumen. Jadi kayak aku bilang tadi, jadi coba untuk lengkapi dokumen. Walaupun seandainya, for example, like di KKU tidak mewajibkan untuk S2 ada TOEFL, tapi tetap kasih TOEFL sesuai standar mereka. Kenapa? Karena mereka akan ngelis gitu kan dokumen yang lengkap dengan dokumen yang tidak lengkap. Jadi mereka akan mengutamakan dokumen yang lengkap dulu. Jika memang masih ada slot, maka dokumen yang belum lengkap mungkin akan dipertimbangkan lagi. Jadi betul-betul
lengkapi, betul-betul lengkapi, walaupun memang tidak wajib, walaupun memang dokumennya seandainya sunnah, tidak terlalu diwajibkan, tetap apa namanya, di-upload aja, tetap di-submit aja. Karena itu pasti akan menjadi nilai plus kita. Oke, yang terakhir, aku saranin banget untuk kontak senior yang lagi kuliah di kampus tersebut. Kenapa? Jadi kalian bisa minta tolong atau minta bimbingan kepada mereka, dan aku yakin mereka helpful banget. Mereka senang kalau bisa bantu, tapi dengan catatan kita juga sudah ada modal informasi yang mau kita tanyakan. Jangan sampai menanyakan hal-hal yang sudah ada di website. Biasanya kakak-kakak akan agak slow respon kalau kalau demikian gitu kan. Jadi betul-betul sudah ada informasi, betul-betul kalau kalian ingin tanya tuh hal yang belum jelas di website atau yang memang tidak dijelaskan di website. Jadi bisa tanya di senior. Atau kalau kalian minta koreksikan motivation letter atau research plan, I think they gonna help you. Jadi don't worry. Nah, kalau kalian mau kuliah ke Chiang Mai University, for example, kalian juga bisa kontak atau DM Instagramku. Aku senang kalau kalau apa bisa bantu gitu kan, mau minta koreksikan research plan atau motivation letter atau anything that I can help. Aku senang banget, tinggal DM aja. Jangan khawatir, aku akan bantu. Oke, I think enough for today. Semua informasi sudah aku kasihkan. Nah, untuk video selanjutnya aku mau bahas terkait tips menghadapi interview beasiswa di Thailand. Untuk video kali ini, kuharap informatif dan kuharap kalian bisa prepare dari sekarang, mumpung beasiswa masih belum buka dan bakal buka segera untuk perkuliahan tahun depan. Jadi dipersiapkan mulai hari ini, mulai mulai sekarang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Thailand. So, thank you so much for today. Hope you guys enjoy. Don't forget to like, subscribe, and also leave a comment below. And if you still have any question or any requested video, you can also DM me on my Instagram here. Thank you so much. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee khap.